Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binsa Zaira Arfi, nomor BP 2010322036. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi film yang telah saya lakukan mengenai materi motivasi dan emosi. Saya mengidentifikasi film yang berjudul Inside Out yang pertama yang dikeluarkan oleh Disney Pixar pada tahun 2015. Oke, film ini menggambarkan emosi manusia dengan wujud tertentu yang ada dalam pikiran setiap manusia. Ada tokoh utama, yaitu seorang anak-anak yang bernama Riley. Di dalam pikiran Riley ada 5 emosi yang diberi wujud, yaitu joy, fear, sadness, anger, dan disgust. Dalam buku Santrok 1988, R. Plutchik menyatakan bahwa ada 4 emosi dasar, yaitu kegembiraan atau disebut joy, ketakutan atau fear, kesedihan atau sadness, dan kemarahan atau anger. Sedangkan emosi yang lainnya merupakan emosi campuran. Contohnya seperti disgust ini bukan salah satu dari emosi dasar, berarti disgust merupakan campuran dari beberapa emosi. Contoh emosi campuran lainnya seperti cinta yang merupakan campuran dari emosi senang atau joy dengan emosi penerimaan atau acceptance. Contoh selanjutnya yaitu seperti emosi sedih atau sadness yang dicampuran dengan kejutan atau surprise akan menghasilkan kekecewaan yang mendalam atau disebut disappointment. Selanjutnya, pada adegan ini digambarkan bahwa di dalam diri Riley itu terbentuk pulau-pulau kepribadian, di mana pulau kepribadian ini terbentuk karena motivasi ekstrinsik maupun intrinsik dari Riley dari pengalaman masa lalunya yang berkesan baginya. Pengalaman tersebut tersimpan dalam memori long term dari Riley, lalu membentuk pulau-pulau ini. Inilah yang menggambarkan kepribadian dari Riley. Contohnya seperti Pulau Hoki, itu terbentuk dari pengalaman Riley yang sering bermain hoki bersama orang tuanya sehingga menjadi kegemarannya hingga ia beranjak remaja. Selanjutnya ada Pulau Gembira. Pulau Gembira ini merupakan pulau kesukaan dari Joy, karena Joy memang mengontrol kegembiraan. Pengalaman yang didapat Riley dari orang tuanya berupa pengalaman yang baik, itu membuat Riley menjadi anak yang riang, sehingga ia seringkali bermain bersama ayahnya dengan kegilaan dan kesenangannya. Selanjutnya ada Pulau Kejujuran. Pulau Kejujuran yang terbentuk saat Riley masih kecil dan ia berani untuk jujur kepada orang tuanya. Kepribadian juga mempengaruhi bagaimana emosi seseorang. Kepribadian itu mempengaruhi bagaimana seseorang mengeluarkan emosinya atau mengontrol emosinya. Dan kepribadian itu dipengaruhi oleh stimulus yang ia dapat dari pengalaman-pengalamannya, sehingga diterjemahkan oleh persepsi yang ada pada dirinya masing-masing. Sehingga setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda dan tindak dalam emosinya pun berbeda. Selanjutnya pada adegan ini, saat itu Riley sedang bermain di sebuah ruangan di rumahnya dan ada sofa. Saat bermain itu, ia mempersepsikan lantai itu sebagai lava, sehingga ia tidak boleh menyentuh lantai tersebut. Jadi, Riley bermain dengan melompat dari satu sofa ke sofa lainnya. Persepsi Riley mengenai permainan tersebut memotivasi Riley untuk melakukan tindakan melompat dari satu sofa ke sofa lainnya tersebut. Karena ia menyukai hal tersebut, sehingga menimbulkan perasaan riang bagi Riley.
karena sehari-harinya Riley mendapatkan pengalaman yang baik-baik dan menyenangkan dari sekitarnya. Jadi Joy mendominasi dari kegiatan Riley sehari-hari. Lalu ada adegan ketika Riley menyeruput esnya terlalu dalam sehingga dirinya mendapatkan respon sensasi dingin, sehingga Fear waktu itu mengontrol emosi dari Riley, sehingga emosi yang lainnya waktu itu menjadi takut dan cemas juga saat itu. Persepsi dari Riley tersebut memotivasi dirinya untuk mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya dan berteriak. Hal ini dapat dikaitkan pula dengan teori James Lange, Theory of Emotion, di mana teori ini menyatakan emosi itu timbul karena adanya perubahan fisiologis yang dialami oleh diri sendiri. Kaitannya dalam adegan ini yaitu ketika Riley mendapatkan sensasi dingin saat menyeruput es terlalu dalam, seketika tubuhnya menjadi kaget. Emosi yang ada dalam tubuhnya itu menjadi kaget karena ada perubahan dari sensasi dingin tersebut terjadi kepada dirinya. Lalu ada adegan ketika orang tua Riley memberi brokoli kepada Riley untuk dimakan. Disgust mengontrol emosi dari Riley pada saat itu karena Disgust mengidentifikasi bahwa brokoli ini bukan suatu hal yang baik, maka Disgust memotivasi Riley untuk mengelak dan melempar mangkuk brokoli yang diberi ayahnya tersebut. Selanjutnya, Anger mengambil kontrol untuk brokoli tersebut karena Anger berpersepsi bahwa ia tidak suka dengan brokoli itu. Karena Anger yang mengontrol emosi Riley pada saat itu, Riley menunjukkan gestur yang menandakan bahwa ia marah dan berteriak. Lalu ketika ayahnya Riley mengayunkan sendok seperti pesawat terbang, ketika Joy lah kembali yang memegang kendali dari emosi Riley, sehingga Riley dapat ceria kembali dan mau memakan brokoli tersebut. Berdasarkan ciri-ciri emosi yang disebutkan dalam Shamsu pada tahun 2008, emosi itu bersifat fluktuatif dan tidak tetap. Jadi emosi itu memang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dalam kondisi dan situasi tertentu. Serta pernyataan Chaplin dalam bukunya mengenai kematangan emosional itu dapat dilihat bila seseorang tidak emosional seperti anak-anak lagi. Yang berarti kalimat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa anak-anak memang lebih mudah dalam pergantian emosi yang ekstrim dari satu emosi ke emosi yang lainnya. Karena memang anak-anak itu memang belum terlalu baik dalam kontrol emosinya. Selanjutnya adegan ketika keluarga Riley dalam perjalanan menuju rumah barunya. Ketika keluarga Riley dalam perjalanan menuju rumah barunya, ada keadaan yang menunjukkan bahwa banyak mobil yang terjebak dalam kemacetan pada saat itu, dan banyak orang-orang yang marah dengan situasi tersebut. Lalu, Anger menyatakan bahwa orang-orang tersebut merupakan kaumnya, karena Anger adalah wujud yang mengontrol amarah. Selanjutnya dalam perjalanan, Joy mengontrol Riley untuk membayangkan hal-hal yang indah mengenai rumah barunya, sehingga Riley terlihat gembira dan
riang untuk mengetahui seperti apakah rumah barunya. Terlihat ketika Riley baru turun dari mobil, ia terlihat gembira ingin mengetahui seperti apakah rumah barunya. Namun ketika ia telah melihat rumahnya itu, ia seketika murung. Namun Joy tetap tetap berpendapat positif. Ia menyatakan bahwa mungkin saja dalam kondisi dalam rumah lebih bagus. Namun ketika Riley masuk ke dalam rumahnya, ternyata kondisi dalamnya juga buruk, dan bahkan ia menemukan ada tikus yang mati. Namun Joy mengingatkan Riley mengenai perkataan ayahnya saat perjalanan tadi, bahwa kamar Riley itu bagus. Lalu Riley kembali merasakan semangat dan segera bergegas untuk melihat kamarnya. Berdasarkan Jalaluddin 1989, Coleman dan Hammond menyatakan ada 4 fungsi dan segera bergegas untuk melihat kamarnya. Berdasarkan Berdasarkan Jalaluddin 1989, Coleman dan Hammond menyatakan ada 4 fungsi dari emosi. Yang pertama, pembagian energi. Yang kedua, pembawa informasi. Yang ketiga, komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Yang keempat, itu informasi. Di sini, Joy membangkitkan kembali energi dari Riley agar semangat menerima kondisi dari perubahan situasi yang dialami oleh Riley. Ia tetap memberikan vibes positif agar Riley tetap berpikir positif. Sesampainya Riley di kamarnya, ternyata kondisi kamarnya cukup buruk dan membuat Riley menjadi murung kembali. Namun Joy kembali mengontrol apa yang dibayangkan oleh Riley dengan membayangkan bahwa dekorasi kamar tersebut akan indah dan menarik dengan pernak-pernik milik Riley nantinya. Di sini Joy sebagai pengontrol emosi yang riang memberikan energi yang positif kepada Riley berkali-kali. Lalu Riley segera turun. Namun ketika Riley turun, ternyata ia menemukan bahwa orang tuanya cekcok. Ternyata kondisi kamarnya cukup buruk dan membuat Riley menjadi murung kembali. Namun Joy kembali mengontrol apa yang dibayangkan oleh Riley dengan membayangkan bahwa dekorasi kamar tersebut akan indah dan menarik dengan pernak-pernik milik Riley nantinya. Di sini Joy sebagai pengontrol emosi yang riang memberikan energi yang positif kepada Riley berkali-kali. Lalu Riley segera turun. Namun ketika Riley turun, ternyata ia menemukan bahwa orang tuanya cekcok mengenai truk barang mereka yang tidak sampai. Seketika bayangannya mengenai dekorasi kamarnya yang indah tadi runtuh karena barang-barangnya tidak ada untuk mendekorasi kamar tersebut. Lalu orang tuanya cekcok dan wujud emosi dari pikiran Riley berkecamuk. Di sana mereka terlihat mengeluarkan berbagai emosi karena melihat orang tuanya Riley berdebat pada saat itu. Fear, sadness, dan anger, semuanya dapat terlihat bahwa emosinya bercampur aduk di sana. Lalu Joy memberikan ide lagi mengenai bagaimana cara mengontrol emosi tersebut. Di sini terlihat bahwa Joy merupakan pengontrol emosi agar Riley tetap seimbang dan dalam keadaan yang cukup baik untuk mengontrol emosinya. Joy memberikan saran, yaitu dengan memasukkan
mengingatkan kembali kepada Riley mengenai pengalaman saat ia bermain hoki dengan kedua orang tuanya, sehingga menimbulkan motivasi Riley untuk memiliki ide untuk bermain hoki dengan kertas dengan orang tuanya itu untuk mencairkan situasi pada saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.